Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa peserta mata kuliah Desain dan Implementasi Kebijakan Publik, program kerjasama Magister Kebijakan Publik. Selamat berjumpa dengan saya sebagai dosen pembina mata kuliah tersebut. Saya perkenalkan, nama saya Budiman Rusli atau lengkapnya Profesor Budiman Rusli sebagai pengampu mata kuliah ini. Bergembira saya dapat berjumpa dengan Anda di kelas ini. Mudah-mudahan materi yang akan saya sampaikan memberikan pengembangan dan penambahan pengetahuan para mahasiswa berkaitan dengan kebijakan publik, terutama tentang desain. Bagaimana proses mendesain sebuah kebijakan dan sekaligus bagaimana mengimplementasikan sebuah kebijakan publik. Mendesain sebuah kebijakan itu merupakan sebuah proses yang bermula dari munculnya public problem atau masalah-masalah di dalam masyarakat. Dari permasalahan tersebut, kita akan mengamati, kita akan mencermati seperti apa sebenarnya masalah-masalah itu harus diarahkan, dipecahkan. Namun, praktek menunjukkan bahwa tidak semua public problem atau masalah masyarakat itu dapat diatasi atau dapat dipecahkan oleh pemerintah. Biasanya hanya masalah-masalah tertentu yang betul-betul urgent, yang betul-betul diperjuangkan oleh masyarakat, yang terutama masalah yang langsung berkaitan dengan kepentingan hidup mereka, itu akan mereka perjuangkan dengan semaksimal mungkin agar mendapat perhatian pemerintah. Dari kacamata teori, itu asal mula mendesain sebuah kebijakan. Dari public problem atau masalah masyarakat, didesain untuk kita jadikan sebuah momentum baru yang disebut dengan public interest atau kepentingan publik. Dari kepentingan publik inilah diharapkan akan masuk agenda setting atau rencana pemerintah untuk menindaklanjuti kepentingan masyarakat tersebut menjadi sebuah kebijakan publik. Saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, untuk melengkapi perkuliahan tersebut, nanti kita akan mengkaji beberapa teori. Ada teori dari Edward Desert, Charles Jones, kemudian teori dari Max Sabatier dan sebagainya. Oleh karena itu perlu pula nanti dipelajari beberapa textbook yang perlu kita ketahui. Selain itu pula ada beberapa buku standar yang dapat dipakai untuk mahasiswa magister yang datang dari para sarjana Indonesia sendiri. Mudah-mudahan dengan didukung oleh beberapa literatur akan mempermudah para mahasiswa mempelajari desain dan implementasi kebijakan publik itu. Selain itu juga ada beberapa jurnal kiranya yang dapat kita manfaatkan untuk lebih mendalami materi desain dan implementasi kebijakan publik. Saudara-saudara, saya kira ini materi akan sangat berkaitan dengan tugas Anda sekalian, karena kebijakan publik, khususnya desain dan implementasi kebijakan publik itu tidak hanya sebuah sains, tapi juga merupakan art atau skill atau disebut juga kemampuan. Sehingga selain menambah pengetahuan kita,
juga akan menambah skill atau keterampilan kita di dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari di lembaga, di kantor, atau di tempat kerja kita masing-masing. Saya berharap mata kuliah ini akan menjadi salah satu penunjang bagi keberhasilan saudara-saudara nanti kelak sebagai seorang aparatur publik maupun nanti sebagai seorang magister. Mudah-mudahan pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan Anda pun sebagai mahasiswa dapat mengikutinya dengan baik dan dengan serius, sehingga ada hal-hal yang dapat diperoleh untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan kita bersama. Saya kira itu sebagai pembuka dari materi kuliah Desain dan Implementasi Kebijakan Publik ini. Selamat mengikuti, mudah-mudahan saudara-saudara dapat tetap mempertahankan semangat belajar walaupun di tengah-tengah kesibukan dan di tengah-tengah rutinitas sehari-hari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.